Ini di belakang Mas Tukul, jadi ini adalah namanya Pemedal Agung. Pemedal Agung? Iya, yang dulu adalah bekas kerajaan. Oh. Nah ini depannya pintu depan, yang di belakangnya itu bekas puri namanya dulu. Iya, sekitar 2 hektar. Ya. Luar biasa. Ya, 2 hektar. Pak Leo, apa yang dilihat Pak Leo di belakang itu ada? Iya, karena ini bagian dari kerajaan, pasti suasananya ya nuansa magisnya sih masih terasa. Ya karena paling tidak bangunan dari kerajaan itu sendiri kan pasti memiliki tempat-tempat sakral. Iya. Semasa itu masih digunakan dulu ya. Jadi apalagi ini kan usianya pasti sudah 100 tahun lebih. Ya, udah mungkin lebih dari lebih. ya. Jadi ya memang terasa nuansanya seperti itu Mas Tukul. Betul. Ya, memang magisnya yang sangat terasa sekali. Sekarang kita sambil jalan ke sana sambil kita ngobrol nih. Ada apa magisnya nih Pak Wayan? Mungkin ada pernah cerita warga setempat atau orang-orang pengunjung yang pernah ngalami sesuatu mungkin di sini apa nih? Ya ini di sini biasanya orang-orang yang datang ke sini ya meditasi Pak. Ya meditasi. Kemungkinan ada aura-aura yang mungkin dirasakan, atau mungkin mendapatkan wangsit ya, wangsit atau wawisit, petunjuk lah, ya, ya. petunjuk. Ada juga teman dari Jawa dulu datang ke sini ya, mungkin ada perintah apa tidur di sini, tidur. Ya orang yang sakit nggak bisa jalan ya. Tirakat ya. Ya setelah begitu mereka sudah bisa bangun dia. Gitu. Mungkin ada keyakinan bagaimana kita tidak tahu juga. Gitu, ya. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada. Sekarang saya mau nanya ke Bapak Wayan lagi nih. Tempat magis apalagi di Kelungkung ini yang sangat luar biasa jadi omongan. Iya. Oh ya, kalau di sini di Kelungkung memang cukup banyak Pak. Cukup banyak. Kita dari barat, datang dari barat ada Gua Jepang namanya. Gua Jepang. Oke. Dan di sekitar itu di bawah ada sungai. Di sana menurut orang-orang yang pintar, di sana dibilang ada geria namanya. Grill Untuk pendeta yang alam gaib gitu. Oh. Nah, pemirsa pasti penasaran ini. Seperti apa Gua Jepang dan apakah sampingnya ada Gua Gampar atau Gua Jitaklo? Ya. Tapi sebelumnya kita ngucapin terima kasih untuk Pak Wayan yang telah memberikan informasi kepada tim Mister Tukul Jalan-Jalan yang bisa bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta ini. Terima kasih Pak Wayan. Salam hormat buat keluarga dan pemirsa. Seperti apa situasi dan kondisi yang ada di Pak? Pasti penasaran. Begitu terus, Mister Tukul Jalan-Jalan. Masuk lama banget sih nggak datang-datang sih Mbak Risa. Iya, kayaknya sih macet ya. Tapi kita tunggu aja deh kayaknya. Tapi apa penasaran deh kayaknya di situ tuh. Saya pengen masuk aja nih Mbak. Serius? Iya, habisnya masuk kok kelamaan. Kayak saya sih mending nunggu masuk ke Pak Leo dulu deh. Tapi Mbak Eva penasaran pengen masuk ke dalam tuh kayaknya tuh kayak ada kayak suara-suara apa gitu deh. Serius? Iya Berani? beneran. Ayo kita coba yuk. Pengen banget, kelamaan nunggu masuk kul. Udah deh, ayo. Ya. Waduh. Oh, baunya kok begini sih Mbak? Iya. Serem nih. Serius mau masuk terus? Ayolah coba yuk. Mas Tukulnya kelamaan. Aduh, ini udah baunya kayak gini. Terus kalau saya sendiri, kamu nyium nggak sih? Iya, Eva baunya nyium nggak agak- sih? Enggak, ini selain ini bau darah banget. Kenapa ya? Nampak Eva gak pusing ya di sini ya? Tuh kan, makanya. Serius mau masuk lagi? Coba di satu ke depan dulu. Ini kaki saya jalan tuh. Soalnya kok banyak darah ya? Serius Mbak. Saya Mbak nggak itu penasaran apaan? sama. Tuh kan? Mbak Risa. Tuh kan? Yakin, berani, berani. Balik. Mau balik lagi? Balik aja, lagi? Mbak. Ide, Balik serem, lagi? Nggak mau. Serius? Ada beberapa lagi orang menggunakan bertelanjang dada tapi pakai kain saja. Adat sini. Betul. Ya, Dan mereka sepertinya penduduk-penduduk lokal di sini ya. Ya, betul. Lokal di sini yang sudah meninggal dunia saat
Mana Pak Leo? Kita ini dari gua Jepang. Iya, iya. Mestinya ada orang Jepang ya, Mas? Ya, mana nih? Tapi ada orang yang lagi doa. Jangan-jangan. Mending kita tanya Wah, aja, Mas. Tanya aja, tanya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, dengan Bapak siapa ini? Saya Made Sukanto Wahyu. Made Sukanto Wahyu. Pak Made, di sini ngapain Pak Made? Di sini Pelinggi. Jadi tempat yang ada di sini, Oh ya. saya ada pelinggihnya. Jadi semua katakanlah semacam penghuni yang Oh, begitu. Ya. Sini. Kita nih berdua lagi cari gua Jepang. Ya, gua Jepangnya. Bapak tahu? Ya tahu. Di mana? Gua Jepangnya ada di sana. Oh, di sana. Ya, di sana banyak. Masih agak jauh atau dekat, Nah, Pak? di sini dekat. Tapi bisa kita jalan aja ke sana? Boleh ke sana sini. Boleh, boleh. Bapak bisa ya, ntar ya. Yuk. Nah, pemirsa seperti apa gua Silakan. Jepang yang konon ceritanya di situ ada makhluk-makhluk astral energi yang luar biasa. Nanti kita akan datangi tempatnya. Ikuti terus Mr. Tukul jalan-jalan. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta. Sekarang kita udah berada di pintunya Gua Jepang sini, Pak. Ini ya, Pak, gua Jepang ya. Ini dah ini. Terus masuk ke sana ke dalam. Tapi Wah. kalau saya lihat ada pintu-pintu lagi, ini Iya, semua bisa masuk memang. Dari sini nyambung. Ini yang nyambung. Luar biasa sekali nih. Energinya seperti apa, Pak? Ya memang terasa sekali perbedaannya antara tadi kita di sana sama depan ini. Ini depannya aja udah terasa beda sekali, Mas. Apalagi nanti di dalam. Ada berapa lubang, Pak? Di sini 14, yang di sana 2 lagi. 14. Yang 16 semua. 16 semuanya. Dua lagi di sana ya, Pak? Ya di sana. 14 di sini penghuninya Ya. ada apa? Loh. Ya. Nah, lo kok ada di sini kalian? Tadi tuh kita nungguin Mas Tukul. Terus Mbak Eva tuh penasaran banget pengen masuk duluan gitu. Taunya pas di dalam emang udaranya udah pengap, terus bau anyir banget. Ya, ya. Dan tadi sih saat saya jalan masuk ke dalam itu udah kok banyak darah gitu di bawah. Dan tadi Mbak Eva tuh kayak ngelihat sekilas-sekilas gitu ya dari pinggir-pinggir Iya, gua. kayak tentara gitu. Jadi Pernah apalagi kejadian nanti apa di aja ujung. nih? Selama ini belum pernah ada kejadian. Tapi pada waktu pembuatan ini, saya pernah berdialog dengan mereka yang terlibat di sini bahwa banyak orang yang di sini. Ini apa? Kerja paksa ya? Pekerja itu dari sekitar sini, masyarakat di sini. Pemirsa seperti energi apa di dalam itu terus Mr. Tukul jalan-jalan. Goa Jepang terletak di Dusun Koripan, Kabupaten Klungkung. Goa ini dibangun pada dinding tebing yang berkelok dari arah Denpasar ke Semarapura. Menurut sejarahnya, goa ini dibangun dengan tenaga rakyat Bali yang dipekerjakan paksa oleh tentara Jepang dengan siksaan yang sangat berat. Sehingga tidaklah heran pemirsa jika dalam pembangunan goa ini telah mengakibatkan banyaknya rakyat Bali meninggal, ditambah lagi adanya wabah penyakit yang menyerang saat itu. Konon penghuni goa ini mengakibatkan terjadinya banyak kecelakaan di sekitar wilayah goa. Pemirsa, kira-kira apakah yang akan dirasakan oleh tim Misteri Tukul jalan-jalan di dalam goa ini? Yang niki nganter tamu saking Jakarta. Mangle uningine genahe iriki, ledang sane melingge iriki sarang sami, mangle ngicining kalah pemargi. Mangle preside. Niki tamune. Nah, pemirsa, kita sudah masuk kurang lebih ada 10 meter. Nah, kita tanya ke Pak Leo dan Mbak Risa nih. Ada apa nih? Yang pasti suasananya terasa lebih menekan, pengap, dan banyak sekali. Tadi saat Pak Mangku, tadi kan dalam bahasa Bali beliau mengucapkan salam dan permisi ya Pak ya. Mohon izin untuk kita melakukan syuting, katakanlah ada tamu dari Jakarta, dan saat yang bersamaan mereka mulanya sikap mereka sangat angkuh dan tidak begitu welcome. Tetapi saat Pak Mangku selesai berbicara, mereka mangkut-mangkut tapi yang masih setengah kesal gitu ya, maksudnya ini orang ngapain jam segini datang gitu. Jadi dan ini banyak sekali
banyak sekali yang hadir, terutama di pojokan situ. Tapi ya insya Allah semuanya akan berjalan baik, Mas. Betul kata Pak Leo, jadi Pak Mangku membenarkan bahwa dia mensilakan tapi tidak senyum sama sekali. Mereka merengut. Sebelumnya belum saya lihat di sini. Oh. Iya. Nah, Mbak Risa sendiri apa ya? Mungkin Pak Leo tadi membicarakan tentang komunikasi dengan mereka. Kalau saya mendeskripsikan apa saja yang terlihat oleh mata saya sekarang ini banyak sekali potongan tubuh. Iya. Banyak sekali potongan tubuh, tapi bisa bergerak semuanya. Dan saya juga melihat penampakan darah, percikan darah di mana-mana. Tapi kok nggak ada yang merintih ya? Nggak. Pak Sukarta, ada pernah kejadian apa dalam gua ini dulu? Kejadian-kejadian yang seharusnya terjadi di sana, di jalan naik. gitu. Langsung aja kita ke sana. Ya, Ayo, ya. kami jalan. Oh, ada sosok apa Pak Leo? Hah? Ada sosok apa aja Pak Leo? Sosok di sini kebanyakan ada beberapa berbaju tentara, Ya. ada beberapa lagi orang menggunakan bertelanjang dada tapi pakai kain saja. Adat sini. Patut. Ya, Dan mereka sepertinya penduduk-penduduk lokal di sini ya. Ya, betul. Lokal di sini yang sudah Barangkali. meninggal dunia saat mengerjakan proses ini. Iya, Karena kata orang. kematian itu yang paling banyak menimpa karena saat ini digali sempat beberapa kali longsor. Oh, sini. Ya, Ya. longsor. Ya, orang Pemirsa, kita sudah mau mendekati tempatnya nih. Mana Pak Mangku? Ya, komplek ini lah. Oh, di mana? Oh, ini di sekitar sini. Jadi banyak kejadian apa nih di titik ini Di Pak dalam Mangku? gua tidak pernah ada kejadian. Ya. di luarnya di jalan di luar, raya ya. di jalan itulah Jadi, yang sering kecelakaan ya, Pak? Ya, kejadian-kejadian sering sekali yang tidak masuk akal. Jadi setelah dibuatkan tempat, kejadian-kejadian itu berkurang. Iya. Karena dulu sering kali terjadi kecelakaan lalu lintas, tiba-tiba orang melihat ada orang yang menyeberang dengan sosok-sosok yang kurang masuk akal lah. Ada orang mengatakan setengah binatang, setengah orang, tapi cepat. Akibatnya orang yang sedang jalan kencang karena ini ada tikungan, Ya. jadi ngerem mendadak. Beberapa kali kecelakaan sempat ada yang jatuh ke jurang sebelah sana ya, Pak. Ya, baru-baru ini jarum. Baru-baru ya. Ya, jadi itu Mas yang sering terjadi. Luar biasa Pak. Kalau Mbak Risa sendiri gimana? Pada saat barusan Bapak bercerita itu dari belakang itu ada yang kayak apa ya gitu, dorong gitu. Saya disuruh ke depan atau entah gimana karena semakin mendekat dan seperti mengiyahkan Mas. Karena sosok-sosoknya ya memang seperti itu. Ada juga yang tentara tanpa kepala gitu. Pantesan Mbak Risa pindah ya posisinya di sini ke situ ya. Katanya ada sosok perempuan, betul nggak? Sosok perempuan itu dulu dari tadi awal mengikuti kita jalan sampai sekarang posisi kita di sini dia ada di belakang kru di ujung sana. Tidak hanya dia, tadi Mas Tukul nyebut bayi-bayi, sebenarnya ada juga beberapa anak kecil yang lalu lalang lari-lari di sini. Mbak Risa, apa betul Mbak? Ya betul. Dari tadi juga saya udah ngebahas sama Pak Leo dan juga Mas mungkin karena tempat ini dianggap keramat, jadi itu menjadi apa ya daya tarik buat mereka untuk berkumpul dari mana saja ke sini gitu. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada. Ini rasanya Mbak Fuka udah kurang nyaman. Hawanya memang apa dikatakan Mbak Fuka bener agak rasa panas sedikit. Mas Tukul mohon maaf, kan Mbak Eva ini sendiri kan belum terlalu bersih. Ini yang nyenggol-nyenggol kaki saya apa? Ya. Ya itu anak kecilnya. Semuanya ketarik. Boleh nggak Mbak Evanya keluar dulu? Oke. Boleh kan? Tampaknya kondisi dan keadaan goa sangat berbahaya untuk Eva Puka, sehingga seluruh tim Misteri Tukul harus keluar dari goa Jepang ini. Mbak Eva, lihat sini. Pemirsa Mr. Tukul jalan dimanapun Anda berada, sepertinya kondisinya di sini udah agak mendesak, kurang nyaman, kepanasan. Kita agak harus keluar sini. Monggo, ayo. Seperti apa gitu? Kasih terus, Mr. Tukul jalan-jalan.
Apa yang terjadi dengan Eva nih? Enggak, dia mulai karena kondisi badannya kan belum sempurna banget, Pak. Iya. Dalam keadaan belum terlalu bersih, jadi gampang sekali memang untuk ketempelan, katakanlah begitu ya. Betul, Mbak. Iya, dari tadi semuanya nempel kan. Sebenarnya Paleo tuh udah memberi jarak untuk mereka beberapa langkah tidak boleh mendekati kita. Cuman kok ini makin berani gitu, makin mendesak kita. Betul. Mr. I akan memvisualkan melalui kanvas lukisan atau sketsa. Seperti apa sketsa yang ada di dalam energi yang ada dalam gua ini. Seperti ini nih. Gimana, Aleo? Iya, sama persis. Karena memang ini laki-laki dan itu potongan tubuh Iya. yang terlihat ya persis yang seperti deskripsinya Risa tadi kan. Ini kan hanya satu, tapi aslinya tuh banyak banget, Mas. Nah, kalau ini? Inilah yang sering. Oh, ini yang disering di luar. Ini yang sering di luar, Pak Leo. Iya. Iya. Aduh. Langsung merinding saya. Nah, pemirsa, Mr. Tukul Jalan-Jalan akan menguak gerbang gaib. Di manakah gerbang gaib itu? Ya, tapi sebelumnya kita ucapin terima kasih Pak Sukarta, salam hormat, terima kasih. Kalau ada tim Mr. Tukul yang kurang berkenan perilakunya maupun kata-kata kurang, mohon maaf. Amin. Tidak dilanjutkan. Matur nuwun, terima kasih. Nggih. Nah, pemirsa, gerbang gaib di mana sebetulnya energinya? Kita akan menelusuri di daerah itu. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Pulau Serangan. Pulau seluas 379 hektar ini merupakan bagian dari Pulau Bali yang terletak di Denpasar Selatan. Sebagian besar Pulau Serangan berupa hutan rimbun yang membuat Misteri Tukul merasakan tarikan kuat untuk masuk ke dalamnya. Jika kita menelusuri lebih jauh dan lebih dalam, kita dapat merasakan vibrasi spiritual yang membuat bulu kuduk merinding dan nyali kita menjadi ciut. Di hutan belantara ini, tim menemukan sebuah pura di antara ribuan pohon rindang. Tak jauh dari wilayah tersebut terdapat beberapa pohon keramat yang konon merupakan gerbang gaib. Warga meyakini bahwa pohon ini merupakan gerbang menuju dimensi astral. Dan salah satu tim Misteri Tukul hampir memasuki gerbang gaib tersebut. Akankah Misteri Tukul berhasil mengungkap akan adanya gerbang gaib di pulau ini? Saksikan terus Misteri Tukul Jalan-Jalan. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saat ini saya telah berada di Pura Patpayung, Desa Pakraman, Pulau Serangan, Denpasar Selatan, Bali. Dan saya masih bersama Pak Leo Lumanto, Risa Saraswati, dan Eva Fuga. Nah, Pak Mangku Ketut Sudiarso itu sebentar lagi akan muncul tiba-tiba di belakang kanan saya. Nah. Saya mau nanya nih Pak Mangku, kabarnya di sini ada gerbang gaib, bentuknya seperti apa ini? Gaib Wal Asra di sana, di sebelah dalam Jawi, dua pohon yang namanya gerbang gaib itu kan antara manusia dengan alam lain. Di sinilah pertemuannya. Sini? Ya, di sana, di dalam Jawi. Oh, di dalam sana? Di sana ya. Gimana Pak Leo? Memang betul. Tadi dari mulai kita masuk, itu tadi sebelum mulai syuting kita sudah berdiam di sini. Memang suasananya sangat sakral di sana, Pak. Jadi memang rupanya dimensi gaib dan makhluk nyata ini menjadi sangat tipis sekali posisinya dan mengakibatkan interaksi dua dunia ini menjadi sangat mudah terasa oleh orang-orang yang tentu punya kepekaan. Jadi banyak beberapa hal yang juga sudah pernah terjadi, mungkin nanti Pak Mangku bisa membantu kita menjelaskan, tapi yang saya rasakan memang kekuatannya cukup sakral di daerah yang tadi ditunjuk oleh Pak Mangku. Kalau Mbak Risa sendiri nih, Sama Mas, sama dengan Pak Leo, dan saya sih penasaran banget, pengen masuk ke dalam. Mbak Risa pengen penasaran.
Nah, seperti apa pintu gerbangnya nanti akan dilihat oleh sahabat-sahabat saya yang sangat luar biasa, selalu mengikuti syuting Mr. Tukul jalan-jalan. Begitu terus, Mr. Tukul jalan. Nah, ini aja udah pintunya udah lo hampa ini. Tapi udah permisi kan? Pak Leo sedang mengajak Mas Oji merasakan dimensi yang berbeda dari dunia sana. Pintunya aja dah lo hampa. Memang sih ini ada memang pintu-pintu di sini. Kadang-kadang orang-orang yang sembahyang kalau ininya peka memang di stop di sini gitu ya, Pak. Kita harus bilang permisi di sini. Ya. Om Swastiastu atau Assalamualaikum juga bisa. Ya. Dia juga maha tahu. Ya. Masa pun bisa kita pakai bisa. Ini dijaga oleh dua orang yang sangat tinggi besar Ya. dengan apa? Dengan apa? Mengiyakan ya. Gadanya gitu ya. Dan setengah pintunya udah dibuka memang. Iya, iya. Jadi Memang sih dulu Pak Leo ada laporan dari masyarakat pas dia sembahyang malam-malam di sini udah di stop. Gitu. Kayaknya apa namanya tuh gelap Iya. sekali di sini. Iya. Jadi ada hijabnya, ada Iya, setelah batasnya. udah bilang permisi dan Om Swastiastu, akhirnya pintu dibuka. Iya. Dan kita gak sengaja berhentinya ya pas sebetulnya. Iya. Nggak disuruh ada. Di depan mereka. Besar sekali ya, kakinya saja sudah melebihi kita. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta yang ini. Pak Mangku, yang mana pohon gerbang gaib itu Pak Mangku? Yang di sini sama yang sini. Sana ada pintunya. Oh, dua itu Pak Mangku. Ya. Itu gerbang, makanya disebut Iya. gerbang karena dia dijaga oleh dimensi lain. Jadi kalau kita udah. Risa tolong What's disampaikan. wrong? What's wrong? You No. ask I don't want to talk to anything about audience it. not. No, because I have to see something that different. Oh, silent place ya. Yeah, silent place. Monggo. Berlapis-lapis Halo, Pak Mas, Larissa. yang saya lihat sih berlapis-lapis si penjagaannya tuh di sana dijaga, terus di Cek, sini juga cek. ada gerbang lagi. Mungkin ke dalam juga ada gerbang lagi dan kalau saya merasakan sih udaranya ini udah bukan udara yang nggak biasa kita. Betul. Sebetulnya untuk orang yang tidak terlalu peka dan asal dia bersedia untuk dibantu, sebenarnya saat melintas masuk itu tekanan udaranya sudah berbeda, Mas. Betul. Mas Tuko mungkin mau merasakan? Oh, enggak, saya tadi udah masuk situ sampai sini nih jujur aja. Ini kayak orang panas tapi iya enggak tapi nanti hampa itu terus Maksud saya, keringet. itu kan di awal. Di Iya. sini maksud saya di sini kalau banyak mau merasakan bisa saya bantu gitu. Selain tawaran itu apa Pak Leo? Enggak, maksud saya harus cari satu volunteer gitu loh. Jangan Ya, sampai Pak Leo. Ini Mas ini siapa namanya ya? Pak Leo. Ini Mas ini siapa? Ini Oci. Ini siapa namanya? Oci. Tampaknya salah satu tim misteri Tukul mencoba untuk merasakan keberadaan gerbang gaib yang terletak di antara dua pohon keramat. Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Kamera ikut saya ke dalam apa bareng sama yang lain juga nggak apa-apa. Tapi Eva enggak kali ya. Eva jangan ya, Eva di sini aja. Dapatkah Pak Leo dan salah satu tim misteri Tukul menguak keberadaan makhluk astral yang ada di gerbang gaib? Terusin. Pak Leo sedang mengajak Mas Oji merasakan dimensi yang berbeda dari dunia sana. Dan saya lihat sih memang
dihantar untuk apa ya? Di situ banyak sekali makhluk-makhluk yang ada di situ. Pak Leo, apa Pak Leo yang terjadi Pak Leo? Ya, tadi sepersekian detik apa namanya? Dia agak tadi saya lagi ngobrol sama Pak Mangku, secepatnya saya balik karena kalau enggak dia akan ya ada dimensi lain yang ingin masuk ke dalam. Cuman saya cegah tadi barusan. Mas Oji, apa yang dirasakan? Tadi saya ngerasain kedua tangan nih sangat beda rasanya, nggak tahu, saya nggak bisa mendeskripsikan rasanya seperti apa. Dibilang merinding, iya pasti merinding. Dingin dan panas saya tidak rasakan. Gitu. Kalau Mbak Risa apa yang terjadi? Ya saya sih tadi melihatnya Pak Leo membiarkan Mas Oji ini masuk ke dalam kerumunan mereka. Ya. Apa pengaruhnya kalau manusia lewat gerbang gaib ini nih? Sebetulnya bukan kita bicara pengaruh. Yang mereka inginkan kalau saya boleh menyampaikan sebetulnya mereka tidak ingin kehidupan mereka juga terganggu. Ya sebetulnya itu. Bukan suatu hal yang menyenangkan mereka melihat manusia datang mencari tahu keberadaan mereka, ingin mencoba melintasi ini bukan sesuatu yang menyenangkan buat mereka. Ini dunia mereka, ini kehidupan mereka, mereka punya privacy, mereka punya ingin juga satu ketenangan. Tetapi beragamnya keingintahuan hawa nafsu manusia ini yang menyebabkan kadang-kadang mereka juga harus menunjukkan eksistensi kekuatan mereka, katakanlah begitu. Tetapi di balik ini semua mereka sangat hormat, mereka akan sangat tunduk dengan orang yang, mohon maaf, orang yang sangat beriman, orang yang punya hati yang begitu bersih. Ya, karena sesungguhnya mereka juga terbagi dengan golongan yang seperti itu. Ada yang jahat, ada yang baik, gitu ya, ada yang hatinya bersih, ada yang juga memang jahil dan lain sebagainya. Kalau Mbak Risa mau nambahin apa? Ya justru mungkin ada kejadian-kejadian yang merugikan manusia itu pada saat mereka yang datang ke sini minta sesuatu. Itu sih lebih tepatnya. Iya, itu minta sesuatu, pengen apa, dan mereka sangat terganggu, bahkan akhirnya menjahili gitu. Pak Oci, apa ya yang dirasakan tangan kirinya nih? Loh, nggak bisa ngomong pemirsa. Berat aja. Iya, nggak apa-apa. Udah. Udah dinetralisir Pak. Iya. Jadi saya rasa mungkin lebih baik kita meneruskan penjelasannya di depan. Pemirsa, sepertinya tekanan-tekanan energi dari sana untuk mengajak kita harus agak ke sana. Ya, benar nggak Pak? Ikuti terus Mr. Tukul jalan. Boleh tahu Pak Leo apa yang sebenarnya terjadi dengan tangan kirinya ini? Mereka Tangan Oji tadi. Ya mohon maaf, dalam dunia nyatanya kalau saya praktekkan tangan Oji itu tadi dipak, ditampar ya, di ini. Jadi itu satu ekspresi kemarahan mereka. Mereka tidak menepis yang lain, tidak termasuk menyentuh saya, tetapi mereka menyentuh Oji. Mbak Risa, mungkin ada yang mau ditanya? Iya, akhirnya terjawab. Sudah tadi Pak Leo cerita, kenapa sih ada kok marah? Karena pada saat pertama kali datang itu saya melihat di pura itu banyak sekali yang berpakaian putih. Terus di belakang-belakang ada perempuan-perempuan yang terlihat cantik gitu. Dan sosok-sosok yang menyenangkan untuk kita lihat. Tapi begitu tadi Pak Leo lebih ke dalam, terus tadi krunya Mr. Tukul jalan-jalan juga dikasih kesempatan buat masuk juga. Kenapa tiba-tiba jadi suaranya jadi menggeram, terus ada suara geraman, terus ada penampakan perempuannya kok tiba-tiba putih semua langsung di atas pohon gitu yang gak enak dilihat. Makanya saya juga, ini kenapa nih tiba-tiba marah ya? Tadi Pak Leo sudah menjelaskan. Bisa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib. Mr. I akan memvisualkan kanvas lukisan yang sangat luar biasa, yang lukisannya itu beda dengan para pelukis-pelukis lain, dengan gaya yang berbeda, dengan atraktifnya atau bahasa gaya lukisan bukan surrealis atau abstrak, tapi Coba minta izin dulu sama pelukis. Iya, nanti saya tanyakan. Boleh nggak? karena depannya kan itu. Ya.
bisa dikoreksikan kayak gitu ya. Betul. Supaya nggak terjadi apa-apa. Soalnya kan saya di sini nggak ada. Saya paham. Saya di rumah orang. Saya paham. Coba ya. Izin dulu Ya. sama. Boleh. Bentar. Mohon maaf, yang diizinkan selama ini kan kita tim misteri kita ada 3 dan sampai 4 orang. Yang diizinkan hanya 1 orang yang masuk, tempatnya sudah ditentukan di situ. Tidak boleh berpindah, hanya di situ dan hanya boleh 1 orang yang berambut panjang. Yang lainnya tidak boleh. Berarti sendirian aja? Ya, sendiri. Tidak boleh ada yang lain. Duduknya jadi pura di sini, duduknya malahan menghadap ke arah sana. Nah, tapi mereka juga tidak berjanji mereka akan bisa dilukis atau tidak. Ya. Tapi jangan mengada-ngada. Jadi kalau memang tidak terlihat, ya sudah selesai. Gimana Mas Santo ini produsernya? Boleh, kalau misalkan di... Sepertinya tim misteri Tukul mengalami situasi yang tak biasa dalam melakukan pelukisan. Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Misalkan seperti... Mungkin bisa yang satu fokus di sana, yang satu mungkin areanya di sebelah sini mungkin. Apakah memungkinkan dengan hal itu? Ya. Boleh saja, tetapi dimensinya tidak boleh lewat dari pohon yang awal. Jadi di belakang itu. Ya, di belakang itu. Jadi benar-benar di dalam ini saat proses melukis itu tetap kita teruskan. Hanya ada 1 kamera, 1 lighting, dan masalah. Yang lain tidak boleh, semua ada. Pemirsa, saat salah satu tim Mr. I melakukan pelukisan, tiba-tiba salah satu warga yang menyaksikan mengalami kerasukan. Siapa makhluk astral yang merasuki warga tersebut, pemirsa? Depan peling. Wah, Mbak Lisa, apa ini nanti yang akan digambarkan sama Mr. I ini? Ya itu justru Mas, penasaran banget kan. Iya. Tadi kan udah terjadi banyak apa ya, kita harus minta izinnya lebih gitu. Iya. Itu penasaran sekali. Selamat malam. Malam. Alhamdulillah, ini pemirsa sini Pak Leo. Sini. Alhamdulillah. Ini hasil lukisan Mr. I. Wow. Ya, jadi ini tadi mungkin Pak Mangku bisa bantu Ya, menjelaskan monggo, tadi yang cerita silakan, tadi Pak. Monggo Pak. Ini ada dulu dari warga dari Bangka Belitung Ya. datang ke sini, Ya. datang ke sini kan ya. Terus saya suruh dia diam di sana untuk sembahyang.
Belum sampai 5 menit, itu kira-kira jam 2 siang. Terus datanglah di belakang Belinggih, di belakang pura, sesosok putih-putih kayak pakai sorban. Dia bilang kayak Wali Songo, dia takut langsung lari. Gimana artinya Mbak Risa, mungkin bisa dijelasin? Iya, tadi sama seperti yang saya bilang ke Bapak kan, saya kok melihat ada yang berpakaian putih gitu di sekitar pura situ gitu, dan ini sesuai dengan yang digambarkan gitu. Tapi saya baru tahu kalau ternyata maksudnya itu gambarannya seperti wali gitu. Saya pikir seperti orang sini gitu. Gimana Pak Leo? Ya memang beliau yang dari tadi juga muncul bahwa dari awal tadi Pak Mangku menjelaskan kenapa pura ini juga pantangan salah satunya adalah tidak membawa daging babi karena memang menghormati beliau. Jadi memang ini orang yang cukup punya wibawa dan kekuatan di sini, dan malam ini beliau yang menemui kita gitu. Pak Leo, Ya. tadi ceritanya dari tim Mr. Tukul Jalan-Jalan itu ketika proses melukis ada yang kerasukan. Jadi ada salah satu, apa yang sebenarnya terjadi? bukan dari salah satu warga di sini sempat tadi sedikit menyampaikan pesan Pak Mangkuya bahwa memang mereka meminta kita tadi memberikan sedikit penghormatan lah, sesuatu sajian sajalah, jadi minuman atau makanan, dan tadi kami lakukan sudah, jadi ya semuanya berjalan lancar sampai sekarang. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi Mbak Risa, Pak Leo, serta Mbak Eva Fuka? Saya sih banyak mendapat mendapat pengalaman baru Mas di tempat ini gitu. Ternyata di Bali gitu bertemu dengan sosok-sosok seperti ini dan masuk ke dunia gaib atau dimensi yang berbeda itu sangat terasa gitu. Kalau biasanya kan samar gitu, kalau di sini sangat jelas. Jelas ya, betul. Pak Leo, siapa sosok beliaunya ini, Pak? Beliau seorang pemuka agama, mungkin lebih tepatnya adalah salah satu dari seorang pemuka agama dari tanah Jawa. Seperti itu. Pak Leo, terus Pak Mangku juga serta Mbak Risa. Pesannya apa nih kepada beliaunya nih? Iya, beginilah, kita mengetahui tempat ini ada gerbang gaib. Tetapi ini bukan dimensi yang bisa kita promosikan, kita beritahukan kepada semua khalayak ramai. Orang yang datang kemari tentu tidak mungkin kita atur untuk tidak memiliki niat yang macam-macam. Tidak mungkin orang-orang ini kita tatar, kamu nanti di dalam nggak boleh doa begini ya, nggak mungkin. Karena nggak mungkin juga Pak Mangku bisa 24 jam mengawal tempat ini. Jadi pesan moralnya adalah, mari hormati keberadaan pura, keberadaan dimensi gaib ini. Kalau saya pikir tidak perlu lagi kita besar-besarkan, beliau akan tetap ada sampai kapanpun. Mau itu kita beritakan atau tidak, ya tetap akan seperti itu. Jadi hormati keberadaan tempat ini, jaga sikap, jaga eksistensi Anda sebagai manusia yang nyata untuk berhadapan bahwa mereka pun punya sikap yang tawadu dan taat sekali terhadap Tuhan Sang Pencipta. Apalagi kita yang kelihatan jasadnya seperti ini gitu. Lebih tahu diri lagi lah, itu saja. Kalau Mbak Risa menambah? Ya menambahkan dari Pak Leo, intinya mereka berada di sini tuh bukan sangat tidak suka untuk menerima orang-orang datang terus meminta sesuatu kepada mereka. Toh mereka pun memintanya kepada yang di atas, gitu aja sih Mas. Mbak Eva Fuka, ada yang mau tambah? Kalau Eva sendiri sih lebih dari niat kita aja, niat kita baik, berujungnya nanti pasti baik. Pak Mangku mungkin ada pesan? Sama juga sama Pak Leo kan semua. Ya. Intinya itu kita trihita karana. Jadi saling menghormati masing-masing hubungan antara manusia dengan manusia dengan alam, dan makhluk yang lain, dan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Nah kalau gitu terima kasih Pak Mangku. Mudah-mudahan bermanfaat oleh orang banyak, pemirsa di seluruh alam semesta. Mungkin kalau ada tutur bahasa yang kurang berkenan, ada perilaku yang berkenan, saya mohon maaf dari tim Mr. Tukul Jalan-Jalan. Sama ya Pak. Ya. Nah, pemirsa, tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda, yang banyak budayanya, wisatanya, pastinya misterinya. Ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan.